Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farasdika Nurul Huda, mahasiswa S2 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan MRP pada produk A dan juga komponen subassembly-nya dengan menggunakan tabel Excel. Pada soal, tertera untuk menghasilkan produk A memerlukan 2 produk H dan juga 3 produk C, di mana MPS-nya ini ada data MPS untuk produk A untuk minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Nah, masing-masing mahasiswa memiliki uh, data yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan datanya untuk minggu pertama 137 ditambah N, di mana N itu merupakan digit terakhir NPM mahasiswa. NPM saya untuk digit terakhirnya yaitu 2. Jadi di sini masing-masing untuk setiap minggunya ditambah 2. Nah, seperti bisa dilihat pada layar, di sini diketahui untuk MPS produk A di minggu 1 sampai minggu 7, dan juga ada safety stock, data on hand, schedule receipt untuk di minggu ketiga, dan juga lot size. Nah, yang pertama untuk mengisi part A, itu untuk mengisi yang pertama itu kita harus mengisi dari gross requirement-nya. Nah, untuk data GR ini, kita bisa menggunakan data MPS produknya ini. Nah, untuk minggu pertama, 137 ditambah N, di mana N sama dengan 2. 137 tambah 2 sama dengan 139. Untuk minggu kedua, 245 ditambah 2. Untuk minggu ketiga, 170 ditambah 2. Minggu keempat, 115 ditambah 2. Minggu kelima, 134 ditambah 2. Untuk minggu keenam, 167 ditambah 2. Dan yang terakhir, minggu terakhir, 186 ditambah 2. Nah, di sini juga kita harus mengisi lead time-nya. Untuk lead time-nya, untuk produk A itu sama dengan 1. Untuk safety stock-nya, di sini untuk produk A yaitu 20. Lalu ada keterangan on hand. On hand-nya itu yaitu 100. Selanjutnya itu ada lot size. Ada 5. Nah, untuk mengisi ini, yang pertama itu kita harus ini dulu, mengisi dari project on hand-nya. Di sini kan project on hand-nya itu kita ada 100 ya, karena di sini keterangannya 100. Maka ditulis 100 di sini. Nah, untuk selanjutnya, kita minggu pertama itu kita harus mengisi dari net requirement-nya. Nah, di sini untuk mengisi net requirement itu yaitu safety stock ditambah gross requirement dikurangin schedule receipt, juga dikurangin project on hand sebelumnya. Oh ya, di sini ada keterangannya untuk schedule receipt untuk di minggu ketiga yaitu 120 pada produk A. Berarti minggu ketiga di sini kita tulis 120. Nah, kita akan melanjutkan. Untuk setelah kita udah mengisi net requirement-nya, kita akan mengisi kolom dari plan order receipt. Plan order receipt ini karena lot size-nya itu 5, jadi kelipatan 5. Jadi harus kita tuh memesan kelipatan 5 gitu. Nah, ini karena 69, untuk mengisinya jadinya 59 dibagi 5, karena lot size-nya 5. Nah, ini 11,8, yang artinya di mana kita membulatkannya di nilai tertinggi, nilai yang mendekati yang paling tinggi, yaitu 12, sama dengan 12 dikali 5, 60. Nah, karena lead time-nya, untuk lead time
produk A ini 1, maka kita mengisinya di sini. Memesannya 1 minggu sebelumnya ditulis 60. Selanjutnya kita akan mengisi dari project on hand untuk minggu pertama. Project on hand minggu pertama itu sama dengan project on hand minggu sebelumnya ditambah pen order receipt ditambah schedule receipt dikurang gross requirement pada periode minggu pertama. Diperoleh hasilnya 21. Nah, sebenarnya untuk perhitungan pada minggu-minggu setelahnya juga mengikuti pada perhitungan yang seperti tadi ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk minggu yang kedua. Nah, minggu kedua ini kita akan langsung mengisi net requirement-nya. Yaitu sama dengan schedule safety stock ditambah PR dikurang schedule receipt dikurang POH sebelumnya. Diperoleh 246. Nah, berarti untuk plan order receipt-nya itu 246 dibagi 5 diperoleh 49,2. Berarti kita buatkan menjadi 50 dikali 5 sama dengan 250. Maka plan order list-nya 250. Selanjutnya kita akan mengisi project on hand-nya. Untuk project on hand-nya POH sebelumnya ditambah pen order receipt ditambah schedule receipt dikurang gross requirement. Untuk minggu ketiga, di sini ada schedule receipt-nya. Schedule receipt-nya itu 120. Nah, kita hitungnya tetap sama seperti yang periode sebelumnya. Untuk mengisi tabel net requirement. Itu sama dengan safety stock ditambah gross requirement dikurangin schedule receipt dikurangin POH sebelumnya. Nah, untuk plan order release-nya 48 dibagi 5. Itu kan 9,6, berarti 10 kali 5 sama dengan 50. Lalu kita akan mengisi project on hand-nya di minggu ketiga, yaitu POH sebelumnya ditambah receipt ditambah schedule receipt dikurang gross requirement. Selanjutnya untuk minggu yang keempat sama dengan safety stock ditambah gross requirement minggu keempat dikurangin schedule receipt minggu keempat dikurangin POH sebelumnya 115. Nah, 115 itu dibagi 5 ternyata 23, berarti 23 dikali 5 115. Selanjutnya untuk net requirement-nya untuk project on hand-nya itu sama dengan POH sebelumnya ditambah receipt ditambah schedule requirement
dikurangin R. Selanjutnya untuk minggu yang kelima, sama seperti sebelumnya, safety stock ditambah gross recruitment untuk minggu kelima 136 dikurangin schedule receipt dikurangin POH sebelumnya. Untuk plan order receipt-nya 136 dibagi 5 yaitu 27. Berarti kita buatkan di 28 pembelian. Dikali 5 yaitu 140. Berarti untuk plan order release-nya 140. Selanjutnya kita akan mengisi project on hand-nya untuk di minggu kelima yaitu sama dengan POH sebelumnya ditambah resip ditambah schedule resip minggu kelima dikurangin dari gross requirement minggu kelima. Selanjutnya untuk di minggu ke-6 diisi net requirement-nya safety stock ditambah gross requirement dikurangin schedule receipt dikurangin POH sebelumnya. Nah, ini 165 dibagi 5 33 dikali 5 165. Untuk POH sebelumnya untuk POH minggu ke-6, POH minggu sebelumnya ditambah resip ditambah schedule resip dikurangin gross requirement. Selanjutnya di minggu ke-7 untuk net requirement-nya safety stock ditambah gross requirement di minggu ke-7 dikurangin schedule receipt dikurangin POH sebelumnya. Nah, untuk minggu ke-7, untuk plan order resipnya itu 190. Nah, jadi dipesannya di minggu ke-6. Plan order release-nya di minggu ke-6. Karena lead time-nya itu tadi kan 1 minggu ya. Nah, untuk project on hand-nya itu sama dengan project on hand minggu sebelumnya ditambah resip ditambah schedule resip dikurangin gross requirement. Nah, ini merupakan data perhitungan MRP pada part nomor part A. Selanjutnya kita akan mengisi part yang H. Di sini kan satu komponen A memerlukan 2 komponen H. Jadi untuk mengisi GR anak, ya H ini kita sebut sebagai anak, kita isinya dengan dari plan order release dari si induk yaitu produk A. Nah, ini sama dengan 60 dikali
2. Kenapa dikali 2? Karena setiap satu produk A memerlukan 2 produk H. Jadi, pen order list-nya 60 dikali 2. Nah, ini kita akan langsung tarik data aja untuk data past due sampai dengan minggu ke-7. Nah, untuk produk H, itu terdapat keterangan sebagai berikut ini. Untuk safety stock-nya 15, kita tulis di sini 15. Terus untuk produk on hand-nya, yang pertama itu 200. Terus ada schedule receipt-nya untuk di minggu yang ketiga itu yaitu 300. Nah, schedule receipt di minggu ketiga itu 300. Untuk lot size-nya ini 12, berarti pembeliannya harus kelipatan 12. Nah, untuk lead time-nya di sini lead time sama dengan 1. Nah, untuk mengerjakannya seperti yang pada tabel part nomor A, part nomor H juga sama. Jadi kita harus ngecek dulu project on hand-nya untuk di past due-nya. Yaitu karena pemesanannya kan 120, terus kita punya on hand-nya itu di inventory ada 200, berarti sama dengan on hand ditambah resipnya kan masih belum ada ya, 0, ditambah schedule receipt dikurangin dari gross requirement. Diperoleh hasilnya 80. Karena stoknya masih ada, jadi kan ini keterangannya stoknya masih ada 80, jadi kita tidak usah memesan untuk plan order receipt dan juga plan order release-nya. Maka kita akan lanjutkan untuk minggu yang pertama. Minggu pertama setelahnya, sama seperti hitungan yang sebelumnya, kita akan harus mengisi dari net requirement-nya dulu. Net requirement itu diperoleh dari safety stock, ditambah gross requirement, dikurangin schedule receipt, dikurangin POH sebelumnya. Diperoleh angka net requirement-nya 435. Nah, untuk plan order release-nya, kita harus kelipatan 12. Nah, carinya 435 dibagi 12, 36,7, berarti jadinya 37 dikali 12, 444. Nah, karena lead time-nya 1 minggu sebelumnya, berarti kita harus ngisi di 1 minggu sebelumnya, 444. Selanjutnya kita akan mengisi tabel POH untuk minggu pertama. POH minggu pertama yaitu sama dengan POH sebelumnya ditambah resip ditambah schedule receipt dikurangin gross requirement. Diperoleh angka 24. Selanjutnya untuk minggu kedua sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Net requirement itu di minggu kedua safety stock ditambah gross requirement dikurang schedule receipt dikurang produk on hand sebelumnya. Nah, ini 91. 91 kita harus tetap kelipatan 12, berarti 7,5 itu sama dengan 8 kali 12, 96. Berarti kita harus memesannya 96. Selanjutnya untuk project on hand-nya
project online sebelumnya, ditambah resip, ditambah schedule resip, dikurangin gross recruitment. Nah, di sini yang diperlukan itu 230. Tapi kita juga punya ada schedule resipnya 300. Berarti kalau misalkan ini sama juga untuk net recruitment-nya sama dengan safety stock ditambah gross recruitment dikurang schedule receipt dikurang POH sebelumnya. Di sini hasilnya pasti bakal minus. Hasil minus ini berarti menjelaskan bahwa stok barang itu lebih dari 75, yang artinya tidak ada pemesanan untuk di minggu yang ketiga. Berarti di sini net recruitment-nya kita tulis 0. Nah, dan order resipnya juga 0, berarti untuk di minggu ketiga ini tidak ada pemesanan untuk di minggu kedua. Selanjutnya kita akan langsung mengisi yang project on hand-nya. Untuk mengecek project on hand-nya sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu POH sebelumnya ditambah resip, ditambah schedule resip, dikurangin gross recruitment 90. Nah, di sini project on hand-nya ada 90. Selanjutnya untuk di minggu keempat, net requirement-nya itu sama dengan safety stock ditambah gross requirement dikurang schedule receipt dikurang POH sebelumnya 205. Nah, kira-kira 205 ini merupakan kelipatan 12 atau bukan? Bisa dicari dengan 205 dibagi 12, 17,08, berarti kita buatkan jadi 18 dikali 12, 216, berarti untuk periode pemesanan minggu sebelumnya itu harus 216. Untuk project on hand-nya project on hand sebelumnya ditambah resip ditambah schedule resip dikurang gross recruitment. Untuk di minggu kelima juga sama. Di minggu kelima safety stock tambah gross recruitment dikurang schedule receipt dikurang POH sebelumnya. $319 dibagi 12, 27, berarti di sini 27 kali 12, 324. Project on hand di minggu kelima yaitu POH sebelumnya ditambah resip ditambah schedule resip dikurang gross recruitment. Selanjutnya di minggu ke-6 kita cari tetap net recruitment-nya sama dengan safety stock ditambah gross recruitment dikurangin schedule receipt dikurangin project on hand sebelumnya 375. Kita cari 375 dibagi
12, 32. 32 dikali 12, 384. 384. Project on hand-nya yaitu POH sebelumnya ditambah resip ditambah schedule resip dikurangi gross recruitment. Nah, karena di minggu ke-7 itu tidak ada pemesanan, maka kita tidak perlu menghitung yang di minggu ke-7. Nah, ini merupakan data perhitungan untuk pemesanan produk H. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke produk J. Ini bisa ditulis produk J. Untuk lead time-nya di sini 1 sama untuk safety stock-nya 10. Untuk schedule receipt di untuk on hand-nya itu ada 300. Untuk schedule receipt di minggu ketiga 400. Lalu untuk lot size-nya ada 15. Nah, untuk data yang gross requirement pada produk J ini kita bisa pakai yang plan order release untuk produk A. Nah, ini kan di mana satu produk A memerlukan 3 produk C, berarti kita tinggal kali 3 aja dari produk rilis dari A. Sama dengan 60 dikali 3. Peroleh data 180. Kita langsung tarik data saja untuk minggu ke-1 sampai ke-7-nya. Untuk perhitungannya sama seperti yang untuk produk A dan juga produk H. Semuanya sama. Di sini kita akan melanjutkan perhitungannya ya. Yang pertama untuk kita ngelihat produk on hand-nya. Produk on hand-nya kan ada 300 ditambah resipnya kan masih belum ada, ditambah schedule resipnya juga belum ada. Untuk di minggu yang pertama ini, minggu pas Juni nggak ada. Nah, lalu dikurangin gross recruitment 180. Selanjutnya, kita langsung mengisi di minggu yang pertama. Minggu yang pertama kita isi net recruitment-nya itu sama dengan safety stock ditambah gross recruitment minggu pertama dikurangin schedule receipt minggu pertama dikurangin project on hand minggu sebelumnya. Diperoleh data 640. Nah, di sini kita harus ketahui 640 itu merupakan kelipatan 15 atau bukan. Coba. Nah, karena di sini lot size-nya 15, berarti di sini harus jadinya 43. 43 dikali 15. 645. Nah, karena ini lead time-nya juga 1 minggu sebelumnya, berarti kita pesan di 1 minggu sebelumnya. 645. Selanjutnya kita akan mengisi project on hand-nya. Untuk project on hand-nya sama seperti perhitungan sebelumnya, POH sebelumnya ditambah resip dikurangin ditambah schedule resip. Untuk di minggu pertama tidak ada schedule resip, dikurangin gross recruitment. Peroleh data 15. Selanjutnya untuk minggu kedua, net recruitment-nya safety stock ditambah gross recruitment dikurangin
schedule resip dikurangin POH sebelumnya. 145 dibagi 15, berarti harus 10 kali pemesanan, dikali 15, 150, berarti untuk plan order list-nya 150. Lalu kita akan mengisi POH-nya, yaitu POH sebelumnya ditambah resip, ditambah schedule resip, dikurangin gross requirement. Untuk yang minggu ketiga untuk net requirement-nya, yaitu safety stock, ditambah gross requirement, dikurangin schedule resip, dikurangin POH sebelumnya. Nah, karena di sini juga datanya minus 60, berarti kenapa minus 60? Karena kan di sini permintaannya 345, tapi kita juga masih punya schedule resipnya 400, dan juga ada project on hand-nya 15. Berarti kan di sini ada kelebihan. Berarti untuk minggu ketiga ini tidak ada pemesanan. Jadi kita tetap isinya 0, dan untuk plan order resipnya 0, karena plan order resipnya 0, berarti plan order release-nya juga 0. Nah, kita di sini akan melanjutkan untuk menghitung project on hand-nya ada berapa. Untuk project on hand-nya sama seperti sebelumnya, project on hand sebelumnya ditambah resip, ditambah schedule resip ini, dikurangin gross requirement. Nah, di sini diperoleh data 70. Maka kita akan melanjutkan untuk minggu yang keempat. Minggu yang keempat, NR-nya itu sama dengan safety stock, ditambah gross requirement, dikurangin schedule resip, dikurangin POH sebelumnya. Nah, 360 dibagi 15. 24, berarti masih sama ya 360. Berarti untuk plan order release-nya juga 360. Sini kita akan mengisi yang project on hand untuk minggu keempat, yaitu sama dengan project on hand sebelumnya, ditambah resip, ditambah schedule resip minggu keempat, di sini nggak ada, dikurangin gross requirement 10. Nah, selanjutnya untuk pemesanan di minggu kelima, net requirement-nya sama dengan safety stock, ditambah gross requirement, dikurangin schedule resip, dikurangin POH sebelumnya. 495 dibagi 15, slot size-nya berarti 33, berarti tetap 495. Di sini juga berarti plan order release-nya 495. Selanjutnya untuk project on hand-nya, project on hand sebelumnya, ditambah resip, ditambah schedule resip, dikurangin gross requirement. Nah, ini selanjutnya di minggu ke-6 untuk produk C, kita akan langsung mengisi net requirement-nya, safety stock, ditambah gross requirement, dikurangin schedule resip, dikurangin POH sebelumnya. Terus 570 bagi 15,
0,38, berarti tetap 570. Bisa. Berarti plan order release-nya juga 570. Lalu kita akan mencari uh, project on hand-nya, project on hand sebelumnya, ditambah receipt, ditambah schedule receipt, dikurangin gross requirement. Nah, 10. Nah, untuk di minggu ke-7, karena permintaannya juga 0, maaf, karena gross requirement-nya 0, berarti tidak perlu dihitung lagi. Nah, mungkin ini perhitungan dari setiap produk. Untuk produk A, untuk ininya ada rilisnya ada 60, untuk di minggu selanjutnya 250, 50, 115, di minggu keempat 140, minggu kelima 165, dan minggu keenam 190 untuk pemesanannya. Sama seperti di part yang H juga, ini yang part yang C. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi uh, mata kuliah manajemen inventory. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga yang menontonnya bisa mengerti dengan penjelasan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.